Berdasarkan data dari hasil survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yang dilakukan tahun 2021, prevalensi stunting menunjukkan angka 24,4%. Angka ini masih di atas angka standar yang ditoleransi WHO, yaitu di bawah 20%. Masalah stunting adalah salah satu isu penting dalam dunia kesehatan anak-anak yang masih menjadi perhatian besar. Berdasarkan laporan dari Badan Organisasi Kesehatan Dunia, estimasi ada sekitar 149 juta balita yang mengalami stunting di seluruh dunia pada tahun 2020, sementara 45 juta anak lainnya diperkirakan memiliki tubuh terlalu kurus atau berat badan rendah. Lalu apakah Mam sudah tahu apakah stunting itu? Apa penyebab stunting? Dan bagaimana cara pencegahannya? Yuk simak video ini sampai selesai ya Mams untuk mengetahui informasi seputar stunting. Sebelum lanjut ke videonya, Mams bisa bantu untuk like dan subscribe, lalu share channel ini, agar kami semakin semangat untuk membuat konten edukasi kesehatan anak, dan tentunya bisa semakin berkembang menjadi lebih baik. Menurut WHO, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, pola asuh dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam masa 1000 hari pertama kehidupan atau masa sejak janin di dalam kandungan ibu hingga anak lahir dan berusia 2 tahun. Stunting biasanya ditandai dengan tinggi badan atau panjang badan anak terhadap usia kurang dari normal. Apa dampak stunting pada anak? Dampak secara fisiknya pertumbuhan anak menjadi kurang optimal, yang ditandai dengan kerdil atau pendek dibanding anak seusianya. Rentan terkena penyakit sehingga dapat menurunkan produktivitas. Dampak secara non-fisiknya perkembangan otak dan kecerdasan tidak optimal, sehingga dapat menurunkan kesempatan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya tingkat ekonomi seseorang bahkan tingkat sosial ekonomi nasional. Apa penyebab stunting? Remaja putri anemia, ibu hamil kurang energi kronis atau kurus, ibu hamil anemia, bayi berat lahir rendah, bayi tidak diberi ASI, pemberian empasi yang tidak tepat, infeksi berulang, kurangnya pengetahuan ibu akan kesehatan anak, rendahnya sanitasi atau kebersihan lingkungan serta faktor ekonomi merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya stunting. Bagaimana cara pencegahan stunting? Cara mengatasi stunting adalah dengan memberi anak nutrisi yang memadai sejak dari dalam kandungan setelah baru lahir dan selama masa pertumbuhan. Penuhi nutrisi selama kehamilan, ibu hamil harus mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang selama kehamilan, bahkan sebelum masa kehamilan. Ini untuk memastikan bahwa janin akan mendapat nutrisi yang optimal di dalam rahim, lahir sehat, dan juga mendapat bekal nutrisi yang baik setelah lahir. Beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, Mams disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Whey protein dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Dampingi ASI eksklusif dengan pasti sehat. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. Terus memantau tumbuh kembang anak. Mams perlu terus memantau tumbuh kembang anak terutama dari tinggi dan berat badan anak. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu akan lebih mudah bagi Mams untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit terutama jika lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tak langsung meningkatkan peluang stunting. Studi yang dilakukan di Harvard Chan School menyebutkan diare adalah faktor ketiga yang menyebabkan gangguan kesehatan tersebut. Sementara salah satu pemicu diare datang dari paparan kotoran yang masuk ke dalam tubuh manusia. Bagaimana Mams, apakah informasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat? Jika Mams suka video ini, Mams bisa bantu untuk like,
subscribe, dan share agar kami bisa terus semangat untuk memberikan informasi kesehatan seputar anak dan tentunya dapat berkembang lagi menjadi lebih baik. Salam sehat selalu untuk moms dan keluarga.